Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan imunologi. Pada sesi ketujuh ini kita akan masuk ke mengenai pengenalan antigen. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan cara kerja Major Histocompatibility Complex atau MHC kelas 1 dan 2. Kemudian kalian dapat menjelaskan bagaimana antigen bisa dikenali oleh sel limfosit T dan juga dapat menjelaskan mekanisme antibodi yang berkaitan dengan antigen. Sebagai pendahuluan kita harus tahu bahwa antigen dari patogen itu harus dikenali oleh sistem imun. Sehingga sistem imun ini dapat aktif. Jadi cara mengaktifkan sistem imun ini adalah dengan mengenali antigen. Nah, setelah itu barulah si sistem imun itu bisa melaksanakan tugasnya melindungi tubuh kita dari patogen dengan cara mengeliminasi patogen yang sudah dia kenali tadi. Nah, sel-sel imun yang dapat mengenali antigen adalah sel limfosit T dan sel limfosit B. Mari kita lihat. Cara limfosit B mengenali antigen yaitu dengan menggunakan molekul imunoglobulin yang masih terdapat pada permukaan sel limfosit B. Nah, molekul ini dinamakan dengan reseptor sel B atau B cell receptor atau disingkat dengan BCR. Nah, setelah berikatan dengan antigen, reseptor sel B ini kemudian dapat mengaktifasi sel B dengan cara memperbanyak jumlah sel B atau clonal expansion. Jadi, produsennya antibodi ini diperbanyak. Setelah dia diperbanyak, kemudian sel B yang sudah diperbanyak tadi juga distimulasi untuk menghasilkan antibodi. Jadi mudah dipahami ya, setelah sel B ini dapat mengenali antigen, kemudian dia justru mengaktifkan dirinya sendiri untuk memperbanyak dirinya sendiri dan juga mengaktifkan dirinya sendiri untuk menghasilkan antibodi. Nah, istilah yang perlu kita bedakan antara antibodi dan imunoglobulin adalah sebagai berikut ya. Jadi antibodi ini adalah imunoglobulin yang disekresikan dari sel B. Jadi kalau molekul imunoglobulin itu masih ada di permukaan sel B disebut juga dengan imunoglobulin. Tapi kalau dia sudah disekresikan atau sudah dikeluarkan dari sel B namanya antibodi. Nah, bagaimana cara limfosit T mengenali antigen? Limfosit T dapat mengenali antigen dengan menggunakan protein yang terdapat pada membran sel limfosit T. Jadi, sama dengan limfosit B tadi. Nah, protein ini disebut dengan reseptor sel T atau T cell receptor atau TCR. Jadi mudah ya untuk menghafalnya. Jadi kalau limfosit B mengenali antigen dengan reseptor sel B, kalau sel limfosit T mengenali antigen dengan menggunakan molekul reseptor sel T. Nah, reseptor sel T ini kemudian akan mengenali antigen yang berikatan dengan molekul MHC atau kepanjangannya adalah Major Histocompatibility Complex. Nanti kita akan lihat. Nah, ikatan ini akan menyebabkan proliferasi atau perbanyakan sel limfosit T, kemudian menginstimulasi sel limfosit T tadi untuk menghasilkan sitokin, kemudian juga melaksanakan diferensiasi sel T. Jadi sel T sendiri bisa dirubah menjadi sel T helper atau sel T sitotoksik. Kemudian dari sel T helper ini juga bisa di sub lagi atau didiferensiasi lagi menjadi sel T helper 1 atau sel T helper 2 dan seterusnya ya. Mari kita lihat satu persatu komponen respon imun yang dapat mengenali antigen. Yang pertama adalah antibodi. Nah, seperti pada pembelajaran pada sesi sebelumnya, kita tahu bahwa struktur antibodi itu seperti huruf Y ya, seperti huruf Y. Bagian ini merupakan bagian yang dapat berikatan dengan antigen atau dinamakan dengan daerah FAB ya. Nah, di bawahnya ada daerah-daerah atau bukan daerah-daerah ya, daerah atau fragmen yang dinamakan FC, yaitu di sini bisa mengaktifkan komplement dan sel-sel fagosit ya, atau disebut dengan FC. Nah, pada bagian FAB ini
memiliki daerah yang sangat bervariasi dinamakan variable region ya. Di sini ada satu, di sini ada satu lagi ya. Atau disebut juga dengan V-region. Sedangkan yang lain, bagian yang lain itu adalah bagian yang konstan atau daerahnya lestari atau proteinnya itu tidak berubah-berubah ya, jadi konstan. Ada di FC juga ada, di daerah FB juga ada sebagian ya. Atau disebut juga dengan C-region. Nah, daerah V-region atau yang tadi bervariasi itu atau pada bagian FAB itu pada bagian paling atas, ini variasinya disesuaikan dengan antigen yang akan dikenali. Sehingga setiap antibodi itu spesifik terhadap antigennya. Jadi kalau digambarkan daerah variabel itu bisa menyesuaikan dengan bentuk antigen yang dikenalinya ya. Jadi sangat bervariasi. Namun ini juga sangat spesifik artinya. Jadi setiap antibodi akan bekerja pada antigen tertentu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau antigennya berupa berasal dari protein dari virus influenza ya, maka antibodinya yang spesifik mengenali antigen dari virus influenza tersebut. Nah, pada daerah C atau C region ini tidak bervariasi karena berperan dalam mengaktifasi komplement dan sel-sel fagosit. Kemudian, ikatan antara antigen dan antibodi ini memiliki afinitas dan aviditas. Apa itu afinitas dan aviditas? Afinitas adalah nilai ikatan antara satu epitop dengan antibodi. Jadi epitop adalah bagian kecil dari antigen. Jadi kalau digambarkan misalkan yang pink ini adalah antigen ya, maka lengan-lengan yang kecil ini namanya epitop. Nah, nilai ikatan satu epitop dengan antibodi dinamakan afinitas. Nah, sedangkan aviditas adalah nilai total ikatan antigen antibodi. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan ikatan antara antigen dengan antibodi ini totalnya itu dinamakan dengan aviditas. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ada antibodi yang bisa mengenali antigen. Nah, antibodi yang ada di dalam tubuh kita disebut dengan antibodi poliklonal, artinya dihasilkan dari beberapa sel B. Jadi kalau misalkan sel B ada beberapa, kemudian menghasilkan apa namanya? Maaf. Kalau ini ada beberapa sel B ya. Jadi dia bisa mengenali beberapa epitop dari satu antigen ya. Nah, kemudian misalkan sel B ini dia bisa menghasilkan antibodi yang ini. Kemudian sel B yang ini bisa menghasilkan antibodi yang ini. Dan sel B yang ini bisa menghasilkan antibodi yang ini. Maka hasilnya adalah beberapa atau antibodi poliklonal yang mengenali antigen tertentu ya. Jadi antibodi ini mengenali beberapa epitop pada antigen sehingga bersifat kurang spesifik dibandingkan dengan antibodi monoklonal. Tetapi dibandingkan dengan komponen respon imun yang lain, maka antibodi ini sangat spesifik. Nah, apa bedanya dengan antibodi monoklonal? Kalau antibodi monoklonal itu tidak terdapat di dalam tubuh kita, tetapi ini dihasilkan dari metode yang dilaksanakan di laboratorium. Jadi, antibodi monoklonal ini dihasilkan dari satu sel B saja, namanya monoklonal ya, yang kemudian diperbanyak. Dibandingkan dengan antibodi poliklonal, maka antibodi monoklonal ini merupakan antibodi yang mengenali satu epitop saja, sehingga sangat-sangat spesifik. Antibodi ini dibuat dengan cara mencampurkan limfosit B, sel limfosit B dengan sel mieloma. Sel mieloma ini adalah salah satu jenis sel kanker ya, atau sel tumor ya. Nah, teknologi pencampuran antara sel limfosit B dengan sel mieloma ini disebut dengan teknologi fusi sel. Hasilnya adalah hibridoma yang bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Ya, jadi kalau digambarkan lengan-lengannya dari antibodi itu hanya mengenali satu epitop saja, jadi sangat spesifik. Nah, cara pembuatan antibodi monoklonal adalah sebagai berikut. Di sini ada sel B yang diambil dari limpa tikus, dicampurkan dengan sel mieloma, kemudian menghasilkan hibridoma.
dan hasilnya adalah antibodi monoklonal. Dan yang menghasilkan antibodi monoklonal atau penemu teknologi fusi sel itu adalah dua ilmuwan, yaitu George Kohler dan Cesar Milstein pada tahun 1975, sehingga keduanya menghasilkan atau mendapatkan Nobel bidang fisiologi atau kedokteran tahun 1984. Dan sampai sekarang, antibodi monoklonal itu secara luas digunakan dalam riset, kemudian diagnosis klinis, bahkan terapi penyakit seperti terapi pada penyakit kanker. Nah, untuk sementara saya akhiri dulu sesi presentasi untuk pengenalan antigen ini. Kita lanjutkan dengan sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.